Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bapak Syaifuddin dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Atta Virgina Siti dengan NRP 50012311121. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas laporan ETS dari mata kuliah metode inversi yang diampu oleh Bapak Syaifuddin SSI MSc PhD. Baik, langsung saja masuk ke studi kasus yang diberikan oleh bapaknya. Berikut merupakan studi kasus yang diberikan oleh bapaknya, yaitu diketahui pemodelan ke depan anomali gravity sebagai berikut. Kemudian, saya sudah menurunkan persamaan Jacobiannya yaitu sebagai berikut. Nah, sebelumnya kan sudah diketahui persamaan dari pemodelan ke depan atau forward modeling untuk anomali gravity residual yang dinyatakan sebagai berikut. Kemudian dengan parameter yang akan diinversikan yaitu M sama dengan AD. Kemudian dapat dimisalkan RI sama dengan XI min D kuadrat plus H kuadrat. Maka didapatkan nilai GXI sebagai berikut. Kemudian yang pertama, jika diturunkan terhadap nilai A atau amplitudo, maka didapatkan nilai do G per do A sebagai berikut. Setelah diturunkan terhadap nilai amplitudo, maka dapat diturunkan terhadap nilai kedalaman, yaitu nilai do G per do H, yaitu didapatkan nilainya sebagai berikut. Setelah diturunkan terhadap nilai kedalaman atau nilai H, kemudian dapat diturunkan terhadap nilai D atau nilai posisi, yaitu dapatkan nilai 2G per 2D seperti berikut. Mungkin juga dapat diturunkan terhadap nilai eta sebagai berikut dan nilai I. Setelah menurunkan beberapa eh, parameter seperti amplitudo, H, D, eta, dan Q, maka bentuk dari matriks Jacobian untuk setiap data XI yaitu sebagai berikut. JI sama dengan do G per do A, do G per do H, do G per do D, do G per do eta, do G per do Q. Matriks Jacobian untuk model A ini itu yaitu untuk model anomali gravity residual tersusun dari turunan parsial fungsi forward terhadap parameter amplitudo, kedalaman, dan posisi. Kemudian merupakan source code dari MATLAB yang telah saya buat menggunakan metode Gauss-Newton dan metode Leavenworth. Berikut merupakan script dari data sintetik menggunakan eh, metode spare atau bola. Yaitu ini nilai data true modelnya, didapatkan nilai A, H, D, eta, dan Q. Kemudian juga ditambahkan nilai noise-nya. Setelah itu, ini merupakan data model awalnya, yaitu diketahui nilai AHD-nya. Setelah model awal diketahui model awal dan model true, dapat dimasukkan persamaan Gauss-Newton. Itu sebagai berikut. Kemudian ini juga RMSE, rumus dari RMSE menggunakan metode Gauss-Newton. Setelah Gauss-Newton, ini merupakan persamaan dari Leavenworth. Itu juga ada persamaan RMSE menggunakan metode Leavenworth. Nah, itu merupakan eh, plot hasil dari metode Gauss-Newton, Leavenworth, dan Leavenworth. Ini ada plot datanya dan plot RMSE-nya. Selanjutnya masuk ke bagian core. Yang pertama yaitu uji cobakan source code pada data sintetik. Nah, dari source code yang telah saya buat itu bertujuan untuk menginversi data gravity residual tersebut menggunakan metode Gauss-Newton dan Leavenworth-Marquardt. Pada uji coba ini digunakan data sintetik untuk membandingkan hasil inversi secara langsung. Diketahui data gravity residualnya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu berikut merupakan data-data yang digunakan. Yang pertama ada analisis data. Nah, dari skrip sebelumnya untuk parameter model sintetik atau data model digunakan
data sebagai berikut, yaitu nilai A-nya diketahui 10, nilai H-nya 15, nilai D-nya 0. Nah, pada pengujian kali ini digunakan model spare atau pola, yaitu dengan diketahui nilai etanya sama dengan 1, nilai G-nya sama dengan 1. Data sintetik ini merepresentasikan gravity dari benda berbentuk bola atau sphere di bawah permukaan. Nah, kemudian untuk nilai model awal atau initial guess, model ini digunakan untuk menguji kemampuan metode dengan dalam melakukan konvergensi. Selanjutnya, setelah model true model, yaitu ada model awal yang digunakan dalam inversi, yaitu diketahui nilai A-nya sama dengan 5, nilai H-nya 10, dan nilai D-nya 5. Selain itu, pada pengujian shortcut ini, data dihitung sepanjang 100 meter pada 100 titik dengan rentang posisi min 50 kurang dari sama dengan X sampai hingga 50 dan interval dengan interval delta X-nya itu eh, kurang dari sama dengan 1 meter. Nah, dalam script juga ditambahkan noise sebesar 5% dari amplitudo maksimum yang bertujuan untuk menguji ketahanan metode inversi terhadap gangguan. Selanjutnya, setelah script dijalankan menggunakan MATLAB, didapatkan data di command window berupa data AHD dari masing-masing metode, yaitu metode Gauss-Newton dan metode Leavenworth-Marquardt. Kemudian juga didapatkan nilai RMSE pada tiap iterasi dan pada masing-masing metode. Berikut merupakan data yang saya dapatkan dari command window di MATLAB saya. Itu yang pertama, ini ada tabel 4.1, ada tabel parameter model hasil inversi, terdapat parameternya, ini data turunnya, dan ini untuk metode Gauss-Newton dan Leavenworth-Marquardt. Kemudian di tabel 4.2 ini merupakan tabel RMSE pada setiap iterasi metode pada metode Gauss-Newton, yaitu dari iterasi 1 hingga iterasi 5. Dan selanjutnya ini ada tabel 4.3, yaitu tabel RMSE tiap iterasi pada metode, mohon maaf ini tipe, seharusnya metode Leavenworth-Marquardt, yaitu sebagai berikut, yaitu dari iterasi 1 sampai 11. Selanjutnya setelah didapatkan data, juga didapatkan grafik, yaitu berdasarkan data RMS yang didapatkan dari MATLAB, juga didapatkan hasil berupa grafik, yaitu grafik inversi gravity residual dan grafik konvergensi RMSE pada metode Gauss-Newton dan metode Leavenworth-Marquardt. Ya, ini sebagai berikut. Berikut gambar 4.1-nya ini metode grafik inversi gravity residual pada metode Gauss-Newton dan Leavenworth. Nah, dari grafik dapat dilihat, grafik ini menunjukkan perbandingan antara data observasi dan data model sebelumnya, yaitu true model, serta hasil inversi menggunakan metode Gauss-Newton dan Leavenworth. Nah, titik-titik hitam pada grafik merepresentasikan data observasi yang telah terkontaminasi noise, sehingga terlihat menyebar di sekitar kurva utama. Nah, ini merupakan data observasinya yang seperti titik-titik bulat ini. Kemudian, eh, sehi- kemudian sementara itu, garis berwarna hijau ini menunjukkan model sebenarnya yang digunakan untuk membangkitkan data sintetik. Nah, hasil inversi dari kedua metode ini ditunjukkan oleh garis merah, yaitu Gauss-Newton, dan biru untuk Leavenworth. Nah, dapat dilihat dari grafik, yang biru ini merupakan data true-nya, yang hijau ini. Kemudian yang merah ini untuk perbandingan Gauss-Newton, dan yang biru ini untuk perbandingan dari Leavenworth-Marquardt. Kemudian dapat disimpulkan secara umum kedua kurva hasil inversi tersebut mampu mengikuti pola data observasi dengan baik, terutama pada bagian puncak anomali di sekitar posisi tengah. Demikian jika diperhatikan lebih rinci, kurva hasil Leavenworth-Marquardt tampak sedikit lebih mendekati kurva model sebenarnya dibandingkan Gauss-Newton. Nah, perbedaan ini terlihat terutama pada bagian sayap kurva di mana metode Gauss-Newton masih menunjukkan sedikit deviasi.
Selanjutnya, pada gambar 4.2 ini merupakan grafik konvergensi RMSE pada Gauss-Newton dan Leavenworth-Marquardt. Nah, ikut grafiknya. Nah, dari grafik konvergensi RMSE ini memperlihatkan perubahan nilai kesalahan RMSE-nya terhadap jumlah iterasi untuk kedua metode inversi. Pada metode Gauss-Newton, kurva RMSE mengalami penurunan secara bertahap dan relatif halus dari iterasi awal hingga iterasi akhir. Penurunan yang konsisten ini menunjukkan bahwa metode Gauss-Newton bekerja secara stabil dalam memperbaiki model meskipun membutuhkan jumlah iterasi yang cukup banyak untuk mencapai nilai kesalahan yang kecil. Sebaliknya, metode Leavenworth menunjukkan pola yang berbeda pada iterasi awal. Penurunan RMS yang relatif kecil ini, namun setelah beberapa iterasi, terjadi penurunan yang sangat signifikan pada nilai RMSE langsung turun drastis dan kemudian cenderung stabil pada nilai yang sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa metode Leavenworth Marquardt mampu mencapai kondisi konvergen dalam jumlah iterasi yang lebih sedikit dibanding Gauss-Newton. Nah, dari grafik dapat dilihat yang merah ini merupakan Gauss-Newton dan yang biru ini merupakan Leavenworth Marquardt. Baik, selanjutnya masuk ke pembahasan, yaitu berdasarkan hasil RMS setiap iterasi dan ubah grafik yang didapatkan, dapat dilihat bahwa kedua metode inversi, yaitu Gauss-Newton dan Leavenworth-Marquardt, sama-sama mampu menurunkan nilai kesalahan error yang seiring bertambah iterasinya. Namun, pada pola penurunannya menunjukkan karakter yang berbeda. Pada metode Gauss-Newton, nilai RMSE-nya menurun secara bertahap dari sekitar 0,078 pada iterasi awal menjadi 0,023 pada iterasi ke-50. Nah, penurunan ini berlangsung cukup stabil dan konsisten tanpa adanya lonjakan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Gauss Newton bekerja dengan pendekatan yang cenderung hati-hati, sehingga perubahan model terjadi secara perlahan. Meskipun stabil, metode ini membutuhkan jumlah iterasi yang lebih banyak untuk mencapai kondisi mendekati konvergen. Nah, berbeda dengan metode Leavenworth-Marquardt yang menunjukkan perilaku yang lebih agresif pada iterasi awal, penurunan RMSE terlihat relatif lambat, tetapi memasuki iterasi ke-5 hingga 7 terjadi penurunan yang sangat signifikan. Nah, nilai RMSE ini langsung turun sekitar 0,023. Bahkan pada grafik terlihat mendekati 0 setelah iterasi tertentu. Nah, setelah titik tersebut, nilai RMSI cenderung stagnan yang menandakan bahwa solusi optimum telah mencapai lebih cepat. Hal ini menunjukkan keunggulan metode Leavenworth-Marquardt dalam mempercepat proses konvergensi karena metode ini mengombinasikan pendekatan Gauss-Newton dan gradient descent melalui faktor damping. Nah, kembali lagi ke bagian grafik. Jika dilihat dari gambar 4.1, yaitu grafik inversi gravity residual, kedua metode itu menghasilkan kurva yang mampu mengikuti pola data observasi dengan cukup baik. Kemudian pada gambar 4.2, grafik hasil inversi dari Leavenworth tampak sedikit lebih halus dan lebih mendekati kurva pada data true model, terutama di sekitar puncak anomali. Sementara itu, hasil Gauss-Newton juga sudah cukup baik, tetapi masih terdapat sedikit deviasi, terutama pada bagian sayap kurva. Hal ini sejalan dengan hasil parameter inversi yang menunjukkan bahwa Leavenworth-Marquardt lebih mendekati nilai model sebenarnya. Kemudian pada grafik kedua, yaitu konvergensi RMSE, perbedaan karakter kedua metode ini terlihat lebih jelas, yaitu kurva Gauss-Newton menurun secara perlahan dan terus-menerus. Sedangkan kurva Leavenworth-Marquardt mengalami penurunan tajam dalam beberapa iterasi awal, kemudian langsung mencapai kondisi stabil. Pola ini juga menegaskan bahwa Leavenworth-Marquardt memiliki konvergensi yang lebih tinggi dibandingkan Gauss-Newton. Nah, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kedua metode tersebut berhasil digunakan untuk menginversi data gravity residualnya.
Namun, metode Leavenworth-Marquardt memberikan hasil yang optimal baik dari segi kecepatan konvergesi maupun kedekatan hasil terhadap metode sebenarnya. Sementara itu, pada metode Gauss-Newton tetap menunjukkan keunggulan dalam kestabilan proses iterasi meskipun memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai hal yang serupa. Sekian dari eh, penjelasan saya mengenai penggunaan data untuk gravity residual untuk menggunakan metode Gauss-Newton dan metode Leavenworth-Marquardt. Jika penjelasan saya terdapat salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.